Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Namun, bahkan jika kecepatan Ye Qingsheng 10 kali lebih cepat, masih mustahil baginya untuk melarikan diri dari telapak tangan Yunce. Yunce berdiri diam, mengulurkan tangannya, dan udara dingin yang tak terlihat menembus ruang, langsung melesat sejauh lebih dari 300 km. Tubuh Ye Qingsheng, yang mati-matian melarikan diri, menjadi kaku dan jatuh ke tanah saat dia berteriak. Setelah itu, seluruh tubuhnya membeku di bawah lapisan es yang semakin tebal dengan cepat. Jaga dia tetap hidup, seru Gong Yuxian dengan suara cepat. Bahkan tanpa pengingat Gong Yuxian, Yunce tidak berencana membunuh Ye Qingsheng sejak awal. Dia sudah memastikan bahwa orang-orang ini berasal dari aula matahari bulan ilahi, tapi dia masih tidak tahu mengapa mereka menyerang Frozen Cloud Asgard, terutama ketika orang-orang ini jelas-jelas berada di bawah komando Ye Xinghan sendiri. Paling tidak, dia harus mencari tahu alasan di balik ini, terutama tujuan Ye Xinghan. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Ye Qingsheng sepenuhnya tertutup es, dan apakah itu tubuhnya atau energi yang dalam, semuanya tersegel sepenuhnya. Dia berbaring di tanah tanpa bergerak. Yunce membuka telapak tangannya, dan seiring dengan aliran udara yang kacau, tubuh es Ye Qingsheng yang tersegel terbang dari tanah, dengan cepat terbang mundur hingga mendarat di kaki Yunce, dan diinjak dengan keras oleh kaki Yunce. Saat kakinya mendarat, lapisan es yang menutupi seluruh tubuh Ye Qingsheng hancur dalam sekejap. Ye Qingsheng tidak sadarkan diri. Tanpa lapisan es di tubuhnya, seluruh tubuhnya masih menggigil kedinginan, dan wajahnya dipenuhi memar, namun energinya yang dalam benar-benar ditekan dan dikunci oleh kekuatan yang begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa menahannya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menggunakan satu pun. Yunce mengangkat matanya dan perlahan menjauhkan kakinya dari punggung Ye Qingsheng. Bahkan tanpa Yunce menginjaknya, kekuatan penindasan yang sombong itu masih ada. Selain itu, tubuhnya benar-benar kaku. Belum lagi berdiri, dia bahkan tidak bisa mengangkat lengannya atau memutar kepalanya. Yang ada hanya erangan lemah dan tidak jelas yang keluar dari mulutnya. Yunce menendang Ye Qingsheng ke sudut Frozen and Divine Hall, tidak menatapnya lagi, dan bergegas ke depan Gong Yuxian. Karena dia merasa nafas Gong Yuxian semakin lemah saat ini, jika terus seperti ini, hidupnya akan berakhir kapan saja. Nyonya Asgard, Anda meminta saya untuk membuatnya tetap hidup. Apakah itu untuk mempertanyakan dari mana mereka berasal? Yunce bertanya dengan damai sambil menghadap Gong Yuxian saat dia mulai mengedarkan Great Way of the Buddha dan mengumpulkan energi alam. Murong Qiansui, Jun Lianqi, Mulanyi, Chu Yueli, Feng Hanyu, Feng Hansui, dan semua murid Frozen Cloud menatap lurus ke arahnya dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Semua mata mereka berkabut seolah-olah tertutup kabut es dan kabur seolah-olah sedang bermimpi. Mungkin, menurut mereka, hingga saat ini, mereka masih berada dalam mimpi yang paling fantastis. Sebuah bencana besar. Selama 6 bulan ini, mereka selalu berada dalam situasi putus asa dan tanpa harapan. Musuh-musuh mereka termasuk 2 tuan dan 10 tahta tahap akhir, dan mereka tidak dapat melawan kekuatan itu bagaimanapun caranya. Selama 6 bulan, mereka mengandalkan nafas terakhir dari Frozen and Divine Hall. Hari ini, ketika para penjahat mendobrak Frozen and Divine Hall, mereka semua telah bersiap menghadapi kematian dan sudah berhenti berharap keajaiban akan muncul. Tapi, Yunce, yang telah meninggal 3 tahun lalu di Primordial Mendalam Ark, satu-satunya murid laki-laki dari Frozen Cloud Asgard mereka yang benar-benar kembali pada saat-saat terakhir dan muncul di hadapan mereka. Tidak hanya dia secara ajaib kembali hidup, kekuatannya telah menjadi begitu kuat sehingga benar-benar sulit dipercaya dan tidak dapat dipahami.
10 tahta yang kuat dan berlevel tinggi semuanya dibunuh olehnya dalam 2 detik singkat. Tuan yang dianggap begitu kuat sehingga mereka mengerikan dan melampaui keberadaan legenda Blue Wind Nation tidak bisa menahan diri sama sekali di depan Yunce. Mereka tidak berbeda dengan bayi yang baru lahir. Bahaya yang menempatkan mereka dalam situasi putus asa terpecahkan dalam sekejap mata karena kembalinya Yunce. 11 penjahat yang mereka benci dan takuti semuanya mati dengan tubuh tidak utuh, dan satu-satunya yang tersisa dalam keadaan lumpuh, sebenarnya sudah mati. Namun tak satu pun dari mereka bersorak kegirangan karena semua ini terlalu tidak nyata. Pada saat ini, mereka tidak percaya bahwa Yunce di depan mata mereka adalah Yunce yang mereka kenal. Ya, Gong Yuxian mengangguk pelan. Frozen Cloud Asgard kami, tidak bisa, tidak tahu, mengapa kami menderita bencana ini. Uhuk. Gong Yuxian terbatuk-batuk, dan bekas darah hitam jatuh dari sudut mulutnya. Nyonya, seru Murong Qiansui dan Jun Lianqi, dan segera, mereka mulai mentransfer energi mereka yang dalam ke dalam tubuhnya dengan putus asa. Yunce juga segera meletakkan telapak tangannya ke dadanya dan membiarkan esensi alam yang baru saja dia kumpulkan mengalir ke dalam garis hidupnya. Nyonya Asgard, jangan khawatir. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Orang di balik ini, tidak peduli siapa dia, harus membayar mahal untuk ini. Nyonya Asgard, jangan bicara sekarang, tutup matamu dan tenangkan dirimu, tidak ada bahaya lagi, kamu hanya perlu menyembuhkan lukamu dengan damai dan kamu akan segera pulih. Tidak, tapi Gong Yuxian menggelengkan kepalanya dan berkata, ada sesuatu yang harus aku katakan sekarang. Suara Gong Yuxian bergetar dan lemah, tetapi saat ini, matanya tidak lagi fokus. Sebaliknya, warnanya cerah dan jernih, bahkan vitalitas lemah di tubuhnya tiba-tiba menjadi stabil, tapi Yunce tidak berhenti mengkhawatirkan perubahan ini, sebaliknya, hatinya langsung tenggelam. Ini adalah momen kejelasan tepat sebelum kematian. Gong Yuxian menggunakan seluruh sisa kekuatan hidupnya, sebagai imbalan atas satu kejelasan singkat yang terakhir. Nyonya Asgard, kamu, jangan, katakan apapun, dengarkan aku, bibir Gong Yuxian bergetar, dan suaranya yang lemah dipenuhi dengan urgensi yang dalam, menyebabkan Yunce tidak berani menyela lagi. Yunce, bisakah kamu memberitahuku, apa kekuatanmu saat ini? Fokus semua orang tertuju pada Yunce sekali lagi. Mereka semua sangat penasaran dengan kekuatannya saat ini, tapi Yunce tahu bahwa Gong Yuxian sama sekali tidak menanyakan pertanyaan ini karena penasaran. Dia menjawab dengan serius, alam kekuatanku berada di tingkat ketiga dari alam mendalam kaisar, tapi jika aku menggunakan semua kekuatanku, aku mungkin bisa bertarung melawan raja yang berada di bawah tingkat ketiga. Bertarung, melawan seorang raja. Kejutan yang tak terlukiskan dan ekspresi ketidakpercayaan terlihat di wajah cantik murid Frozen Snow saat mereka semua tersentak tak terkendali. Jika Yunce menggunakan seluruh kekuatannya, dia bisa bertarung melawan seorang raja, itu berarti, kekuatan Yunce sekarang, sudah berada di alam sovereign yang legendaris. Ini adalah alam tertinggi yang bisa dicapai oleh para praktisi tidak hanya di Blue Wind Nation, tapi seluruh benua langit yang mendalam. Itu adalah puncak di dunia ini. Begitu seseorang memasuki dunia ini, dia akan menjadi raja sejati di antara manusia. Legenda sejati tentang jalan yang mendalam. Ekspresi Gong Yuxian sangat tenang, tetapi di matanya, kilatan cahaya bersinar dalam sekejap. Dia berkata perlahan, kalau begitu, apakah kamu masih mengakui bahwa kamu adalah murid Frozen Cloud Asgard? Jika Nyonya Asgard tidak mengeluarkanku, aku akan selalu menjadi murid Frozen Cloud Asgard, kata Yunce tanpa ragu-ragu. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan kristal es berwarna biru es perlahan muncul di tengah telapak tangannya. Kristal jiwa awan beku ini secara pribadi diberikan kepadaku oleh Nyonya Besar Asgard pada saat itu,
dan itu adalah bukti identitasku sebagai murid Frozen Cloud Asgard. Meskipun saya telah meninggalkan Frozen Cloud Asgard selama 3 tahun, hal ini selalu ada pada murid ini dan tidak pernah ditinggalkan. Melihat Frozen Cloud Soul Crystal di tangan Yunche, mata Gong Yuxian menunjukkan gerakan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangguk perlahan, dan bahkan suaranya disertai dengan kegembiraan. Bagus, bagus, bagus. Dalam waktu 6 tahun, dari tidak memiliki kekuatan sama sekali hingga mampu bertarung melawan seorang raja, hanya 6 tahun, belum pernah ada kasus seperti ini sebelumnya di benua langit yang mendalam. Meskipun kami juga merupakan eksistensi kecil, kamu masih mau mengakui bahwa kamu adalah murid Asgardku. Kamu memang seorang pria yang menghargai hubungan. Tidak heran, Yue Chan bersedia meninggalkan awan beku demi kamu. King Yue tidak bisa berhenti khawatir karena kamu, guru senior bahkan melanggar aturan sekte 1000 tahun untuk membiarkanmu menjadi murid laki-laki pertama. Gong Yuxian mengatakan banyak hal sekaligus, tapi wajahnya menjadi merah karena pucat. Yunche tahu bahwa ini bukan karena statusnya membaik, tapi karena dia selangkah lebih dekat dengan kematian. King Yue menikahimu, Yue Chan meninggalkan Asgard karenamu. Aku pernah berpikir bahwa kau adalah sebuah sial bagi Frozen Cloud. Ketika guru senior menerimamu sebagai murid laki-laki, aku juga pernah tidak dapat menerima atau memahaminya. Tapi hari ini, aku baru saja mengetahui bahwa kamu bukan sebuah kemalangan bagi Frozen Cloud. Kamu adalah penyelamat yang diberikan kepada Frozen Cloud Asgardku oleh surga. Jika bukan karena kamu, Frozen Cloud Asgard tidak akan ada setelah hari ini. Master Senior adalah sungguh berwawasan luas dan bijaksana. Nyonya, berhenti bicara. Feng Hanyu dan Feng Hansue sudah sangat cemas hingga mereka hampir menangis. Bahayanya telah berlalu. Kami akan segera membawamu ke Frozen Heart Hall. Saat kami sampai di sana, kamu pasti akan segera pulih. Tidak, Gong Yuxian dengan lemah menggelengkan kepalanya, dan dengan tekad berkata, jangan gerakkan aku, selesaikan mendengarkan apa yang aku katakan, Yunche, karena kamu mengakui identitasmu sebagai murid Frozen Cloud, maka apakah kamu bersedia mendengarkan perintahku, Nyonya Asgard ini? Yunche mengangguk. Dia tidak mencoba meyakinkan Gong Yuxian karena dia tahu bahwa, bagi seseorang yang sudah dipenuhi dengan keinginan untuk mati, bahkan keterampilan medis terkuat pun tidak akan dapat membantu. Saya adalah murid Frozen Cloud Asgard. Tentu saja, saya akan mendengarkan perintah Nyonya Asgard. Bagus, suara Gong Yuxian semakin bergetar, nadanya tiba-tiba menjadi lebih serius dan adil. Murid Frozen Cloud, Yunche, berlutut dan dengarkan perintahku. Yunche sedikit terkejut, tapi menghadapi Gong Yuxian saat ini, dia tidak bisa menolak sama sekali. Dia berlutut dengan serius di hadapannya, dan pada saat ini, dia melihat telapak tangan kanan Gong Yuxian perlahan terbuka. Sebuah es kecil berbentuk berlian yang indah melayang di udara di atas punggung telapak tangannya, dan mengeluarkan cahaya biru yang aneh dan fantastis. Melihat es ini, 7 peri di awan beku sangat tersentuh, dan ketika mereka kehilangan suara, mereka tergagap. Itu. Es ini disebut jiwa surgawi awan beku, yang membawa semua seni, rahasia, dan kenangan berharga dari Nyonya Asgard di masa lalu di Asgard awan beku. Dengan ini, kamu juga dapat membuka setiap batasan di Asgard. Dan ini juga merupakan bukti identitas Frozen Cloud Asgard milikku untuk Nyonya Asgard. Gong Yuxian mengulurkan tangan, lengannya gemetar, dan menempatkan Frozen Cloud Celestial Soul di depan Yunche. Sekarang aku akan memberimu jiwa surgawi awan beku ini. Mulai sekarang, kau akan menjadi Master Asgard baru dari Frozen Cloud Asgard milikku. Kata-kata dan tindakan mengejutkan Gong Yuxian jelas merupakan keinginan kematiannya. Murong Qiansui menggelengkan kepalanya dengan keras. Nyonya Asgard, jangan seperti ini, kamu pasti akan baik-baik saja.
Frozen Cloud Asgard, kami membutuhkanmu. Nyonya Asgard, kami telah lolos dari bahaya dan Anda akan segera pulih. Sekarang, bukan waktunya untuk menyerahkan posisi Nyonya Asgard. Nyonya Asgard, jangan mencoba membujukku. Gong Yuxian tersenyum, kekuatanku yang terdalam telah benar-benar hilang. Bahkan jika aku pulih sepenuhnya, aku tetap saja menjadi cacat dan hanya akan menjadi beban bagi Frozen Cloud Asgard. Satu-satunya alasan mengapa aku dengan paksa menghendaki diriku untuk tetap hidup adalah karena aku belum puas. Sekarang Frozen Cloud Asgard telah lolos dari bahaya dan orang yang paling cocok untuk menjadi Master Asgard telah muncul. Saya akhirnya bisa merasa nyaman dan menemani Master Senior. Awalnya, calon Nyonya Asgard berikutnya adalah Xia Qingyue. Namun, lebih dari 5 bulan yang lalu, di bawah krisis, Gong Yuxian dengan paksa memerintahkan Xia Qingyue untuk melarikan diri menggunakan formasi pelarian yang mendalam, namun karena kepanikan yang disebabkan oleh ketakutannya, dia lupa untuk memberikannya jiwa surgawi awan beku. Saat ini, jika Yunce mampu menjadi Master Asgard dari Frozen Cloud Asgard, maka itu mungkin akan menjadi akhir yang lebih baik. Atau mungkin itu juga kehendak surga. Yunce, aku sangat sadar bahwa aku memberikan posisi Nyonya Asgard kepadamu, cukup berat bagimu, dengan kultivasimu saat ini, bahkan jika kamu memasuki salah satu dari 4 tempat suci besar, kamu mungkin masih bisa memperoleh posisi yang tinggi. Tapi, meskipun malapetaka telah berlalu untuk sementara waktu, dalang di balik para penjahat ini adalah kekuatan yang sangat besar yang tidak dapat dilawan oleh Frozen Cloud Asgard. Aku, dengan egois, menyerahkan Frozen Cloud Asgard kepadamu, adalah perintahku sebagai Nyonya Asgard, dan juga permintaanku, tolong, kau harus berjanjilah padaku. Gong Yuxian memfokuskan seluruh energinya ke tangannya untuk meraih bagian depan pakaian Yunce. Matanya berkaca-kaca dan dipenuhi dengan permohonan yang mendalam. Benar, permohonan. Nyonya Frozen Cloud Asgard adalah identitas bangsawan tertinggi di Blue Wind Nation. Nama bergengsi itu begitu makmur bahkan melebihi nama Kaisar Angin Biru, dan hanya gelar Master Villa Pedang Surgawi yang bisa dibandingkan dengannya. Tapi sekarang, dia memohon dengan sangat kepada seseorang untuk menggantikan posisi Nyonya Asgard, dan orang itu adalah seorang laki-laki. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Frozen Cloud Asgard. Ini karena Gong Yuxian mengetahui dengan jelas bahwa bencana Frozen Cloud Asgard belum berakhir, ini hanyalah permulaan. Orang-orang yang dihancurkan oleh Yunce hanyalah beberapa bawahan, dan hanya ada begitu banyak kekuatan di benua langit yang mendalam yang dapat menjadikan Tuan sebagai bawahannya. Dia bahkan secara samar-samar menduga bahwa orang di balik semua ini mungkin adalah orang-orang yang dapat merusak seluruh benua langit yang mendalam, salah satu dari 4 tempat suci besar. Untuk menyelamatkan Frozen Cloud Asgard, dia hanya bisa melakukan upaya terakhir, yaitu yang pertama, dan juga satu-satunya, murid laki-laki dalam sejarah Frozen Cloud Asgard, Yunce, yang baru berusia 22 tahun, namun dengan kekuatan yang cukup untuk melangkah ke alam sovereign mendalam. Frozen Cloud Asgard yang semuanya perempuan memiliki laki-laki sebagai Master Asgard mereka, ini pasti akan menarik kritik dari semua orang di bawah langit. Yunce tahu, jika mereka tidak didorong ke dalam situasi putus asa seperti ini, mereka pasti tidak akan membuat keputusan seperti itu. Gong Yuxian tidak ingin melihat Frozen Cloud Asgard hancur, begitu pula Yunce. Bagaimana dia bersedia melihat bahwa Xia Tiyue berada di sini, Chu Yue-chan juga berada di sini, seni awan beku dan seni ilahi ujung beku juga berasal dari tempat ini. Asgard awan beku dan dirinya sendiri telah terhubung dalam banyak cara. Baiklah, di bawah tatapan memohon Gong Yuxian, Yunce menarik napas dalam-dalam, mengangguk perlahan, mengulurkan tangan kanannya, dan menyentuh Frozen Cloud Celestial Soul dengan punggung tangannya. Frozen Cloud Celestial Soul melepaskan cahaya biru lembut,
otomatis terbang ke arah Yunce, dan kemudian menghilang sedikit demi sedikit di atas punggung tangannya. Yunce memegang tangan kanannya sendiri, merasakan keberadaan jiwa surgawi awan beku, dan berkata perlahan dengan tekad, "Nyonya Asgard, jangan khawatir. Kecuali aku mati, aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menindas Frozen Cloud Asgardku." Menonton diam-diam saat Frozen Cloud Celestial Soul menghilang ke tangan kanan Yunce, ekspresi sedih Gong Yuxian segera digantikan dengan kepuasan tanpa akhir. Dia dengan tenang menutup matanya, dan berkata dengan suara lembut, "Bagus, bagus, terima kasih, dengan kata-katamu, bahkan jika aku mati, aku bisa beristirahat dalam damai." Suara Gong Yuxian menjadi lebih lembut dengan setiap kata, dan ketika kata terakhirnya jatuh, nafas terakhir dalam hidupnya memudar pada saat yang sama suaranya benar-benar menghilang. Setelah dia menyerahkan posisi Nyonya Asgard kepada Yunce, dia dibiarkan dengan damai. "Nyonya, Nyonya Asgard!" Teriakan kesedihan dari para murid Frozen Cloud terdengar di ruang sedingin es ini. Mereka berlutut di samping tubuh Gong Yuxian saat air mata kesakitan mereka jatuh. Rekor dari Frozen Cloud Asgard dari ribuan tahun hingga sekarang, para Nyonya Asgard di masa lalu semuanya meninggal karena usia tua, namun generasi ini menderita bencana seperti itu. Ekspresi Gong Yuxian ketika dia meninggal adalah damai dan tenang, tetapi jari-jarinya masih terkepal, menunjukkan bahwa dia masih memiliki banyak kebencian dan keengganan. Dia mati dengan kebenciannya. Yunce berdiri dan menghela nafas panjang. Bencana ini tidak terpecahkan karena kepulangannya. Meskipun Frozen Cloud Asgard agak terselamatkan, fondasi dan dukungannya, Nyonya Besar Asgard Feng Qianhui dan Nyonya Asgard Gong Yuxian telah meninggal satu demi satu. Selain itu, mereka yang membiarkan Frozen Cloud Asgard menderita bencana ini adalah Sun Moon Divine Hall. Di bawah permohonan Gong Yuxian, dia tidak berharap untuk menerima posisi Asgard Master dari Frozen Cloud Asgard. Frozen Cloud Asgard sekarang berada di bawah bayang-bayang Sun Moon Divine Hall yang sangat menakutkan, sehingga posisi Asgard Master juga menjadi sangat berat. Tapi karena dia berani menerimanya, dia memiliki kesadaran bahwa mungkin, suatu hari nanti, dia harus menghadapi Aula Matahari Bulan secara langsung. Terlebih lagi, dia dan Ye Xinghan sudah saling membenci satu sama lain. "Biarkan Nyonya Asgard beristirahat di peti mati es," kata Yunce berat sambil melihat murid-murid Frozen Cloud menangis terseduh-seduh di depannya. Tenggara kota Kekaisaran Blue Wind, 35 km jauhnya. Sebagai salah satu komandan tentara Divine Phoenix, Han Xingzhao telah menyelesaikan misi mengambil alih wilayah barat Blue Wind Nation. Selain diperintahkan untuk mengabaikan Heavenly Sword Villa, seluruh wilayah barat Blue Wind Nation sudah berada di bawah kendalinya. Hari-hari ini mereka semua memperhatikan kemajuan pasukan utama. Pengambil alihan kota Kekaisaran sudah dekat, dan tidak lama lagi, tidak akan ada lagi negara Blue Wind. Sebaliknya, akan ada alam angin biru kerajaan Phoenix Ilahi, dan mereka dapat segera kembali ke negara mereka dengan terhormat. Kemarin, dia sudah mengetahui bahwa pasukan Phoenix Suci telah tiba di kota Kekaisaran Blue Wind. Hari ini, dia awalnya bersiap untuk mengirimkan transmisi suara untuk menanyakan hasil pertempuran, namun, apakah itu Panglima Pasukan Utama, Qi Zhenchang, atau Wakil Komandan, Duan Qinghang, tidak satupun dari mereka menjawab. Selain itu, dia dan bawahannya kemudian mencoba mengirimkan transmisi suara ke hampir semua orang di pasukan utama yang memiliki jejak transmisi suara, tetapi tidak satupun dari mereka yang merespons. Karena terkejut, dia segera mengirimkan transmisi suara 10.000 mil ke Feng Hengkong, dan di bawah perintah Feng Hengkong, dia memindahkan semua tunggangan dan hewan peliharaan di udara, ditemani 50.000 tentara-tentara Phoenix Ilahi, dan bergegas ke Blue Wind Imperial Kota dengan pasukan bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Sepanjang perjalanan ke sana, dia sangat cemas. Pengawas yang menemaninya,
Feng Hengjiang, tetua ke-52 dari Sekte Phoenix Ilahi, ekspresinya juga menjadi gelap sepanjang perjalanan ke sana. Jika hanya satu atau dua orang yang tidak merespon transmisi suara, maka mungkin mereka fokus pada pertarungan dan tidak punya waktu untuk merespon, tapi tidak satu pun dari mereka merespon. Ini benar-benar tidak normal. Ketika langit mulai gelap, mereka akhirnya berada 35 km jauhnya dari kota Kekaisaran Blue Wind, namun pemandangan di depan mereka mengejutkan mereka semua untuk waktu yang sangat lama. Apa yang terjadi? Tidak ada suara pertarungan atau teriakan sama sekali. Tempat ini begitu sunyi hingga menakutkan. Tidak hanya itu, tapi tanah di depannya sebenarnya telah tenggelam hingga tingkat yang ekstrim, dan tenggelam dengan sangat mulus, belum lagi hal-hal yang seharusnya ada di medan perang, seperti bekas pertempuran, tubuh, atau darah, tidak ada bahkan sedikit pun jejaknya terinjak. Pemandangan ini terbentang sejauh mata memandang. Menghadapi pemandangan yang sangat aneh ini, semua orang berhenti bergerak maju. Feng Hengjiang terbang turun dan mendarat. Dia berdiri di tanah yang telah tenggelam sebagian besar dan ekspresinya berubah. Dia merasakan aura api, dan dia merasakan bahwa area aneh dan tak terbatas ini adalah area kehancuran yang sepertinya diciptakan oleh kekuatan yang tak tertandingi. Tetap saja, bahkan dengan semua pengawas dari Sekte Divine Phoenix yang datang ke sini bersama-sama kali ini, mereka tidak mungkin menciptakan area kehancuran sebesar itu, dan Blue Wind Nation, bahkan lebih mustahil lagi bagi kekuatan seperti ini untuk melakukannya, muncul dari mereka. Hal yang paling penting adalah, kemana perginya pasukan 700.000, Penatua ke-19, dan Penatua 43. Mereka berada di dekat kota Kekaisaran Blue Wind yang baru saja mereka serang pagi ini, namun tidak ada bayangan pun yang terlihat. Mungkinkah? Pikiran yang sangat mengerikan muncul di kepala Feng Hengjiang, tapi dia segera menyangkalnya dengan panik. Tidak mungkin, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Seorang prajurit angin biru dengan baju besi perak bergegas masuk dan berlutut di tanah. Kemudian dia dengan cepat berkata, "Gelombang tentara Phoenix Ilahi mengalir dari barat laut. Mereka saat ini berjarak kurang dari 15 km dari kota Kekaisaran." Apa? Alis Chang Yue melonjak, dan ekspresi para jenderal di aula utama tiba-tiba berubah. Feng Yunli berdiri dan meraung, "Mengapa kita baru menyadarinya ketika pasukan Divine Phoenix berada sedekat ini? Apakah para penjaga di garis depan semuanya mati, Yang Mulia?" "Jenderal, tenangkan dirimu, gelombang tentara Divine Phoenix Army ini mungkin berjumlah sekitar 50.000, namun kecepatan pasukan mereka sangat cepat. Di antara mereka, sekitar 20.000 menunggangi kuda perang api dari negara Phoenix Suci, dan 30.000 prajurit lainnya semuanya menunggangi berbagai jenis binatang buas di udara. Kecepatan mereka sungguh terlalu cepat. Semoga Yang Mulia segera memerintahkan kita untuk bertarung." 20.000 kuda perang api, dan 30.000 binatang buas di udara yang membawa tentara Phoenix Ilahi. Semua orang di aula utama menghirup udara dingin. Selain dari 50.000 tentara-tentara Phoenix Ilahi, kuda perang api dan binatang buas dalam jumlah yang menakutkan ini bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan oleh kota Kekaisaran Angin Biru saat ini. Tapi tak satu pun dari mereka menunjukkan kepanikan di wajah mereka karena kota Kekaisaran Blue Wind mereka memiliki penjaga yang sekuat dewa. Lebih dari 100.000 tentara pasukan utama Phoenix Suci dihancurkan olehnya dalam sekejap. Tidak perlu menyebutkan 50.000, sepertinya setelah pasukan utama dihancurkan, tentara Phoenix Suci di barat menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jadi mereka bergegas datang untuk melihat apa yang terjadi, kata Chang Yue dengan damai. Melihat dari kota Blue Wind Imperial, langit barat daya benar-benar hitam. Ada hampir 20.000 monster di udara dengan setidaknya satu prajurit Divine Phoenix di masing-masingnya. Makhluk dalam di udara ini sebagian besar terdiri dari makhluk mendalam roh,
tapi ada beberapa binatang mendalam bumi, dan yang memimpin dengan jelas melepaskan aura alam mendalam langit. Di bawah mereka, kecepatan kuda perang api tidak kalah dibandingkan dengan binatang buas di udara. Kuda perang api ini juga merupakan makhluk roh yang sangat dalam. Tidak hanya mereka sangat cepat, mereka juga memiliki stamina yang besar, dan kekuatan tabrakan mereka juga membuat takut musuh mereka. Mereka adalah eksistensi seperti mimpi buruk di medan perang. Formasi binatang buas yang luar biasa menakjubkan, mungkin sebanding dengan pasukan Blue Wind yang berjumlah beberapa ratus ribu. Xiao Yun menarik napas dingin. Jelas, musuh ingin menguji kita dengan segala cara melalui penggunaan kecepatan binatang buas yang sangat besar ini. Pada saat yang sama, dengan kekuatan puluhan ribu binatang buas yang dalam, bahkan jika mereka menghadapi kesalahan perhitungan yang besar, mereka masih bisa mengatasinya, kata nomor 1 di bawah langit dengan cemberut. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar di belakang mereka. Chang Yue datang dengan cepat, dan di belakangnya ada Dong Fangxiu dan Qin Wuxiang, keduanya memiliki ekspresi yang sangat berat. Di bawah mereka, gerbang kota terbuka lebar, dan tentara angin biru yang telah menunggu bergegas keluar, dengan cepat masuk ke dalam formasi pertempuran mereka, dan membentuk pertahanan yang kuat di depan kota. Namun, melihat gerombolan raksasa binatang buas yang sangat besar di udara, tidak ada prajurit manapun yang tidak terkejut dan teror di wajah mereka. Yang mulia, mari kita coba beberapa kali lagi, militer Blue Wind kita tidak mungkin bertahan melawan 50.000 prajurit Divine Phoenix. Yang lebih menakutkan adalah gerombolan binatang buas yang dalam. Jika Yun Ce tidak bisa segera kembali, konsekuensinya tidak terpikirkan, Dong Fangxiu cemas. Mendengar sebuah suara, mereka bertiga berbalik. Xiao Yun segera bertanya, apakah terjadi sesuatu? Chang Yue memegang giok transmisi suara di tangannya dan perlahan berkata, saya baru saja mencoba mengirimkan transmisi suara ke suami saya. Saya sudah mencoba beberapa kali, tetapi semuanya gagal. Ah! Mereka bertiga kaget. Xiao Yun dengan cepat berkata, kegagalan transmisi suara. Bagaimana ini mungkin? Kakak sangat kuat, mustahil terjadi sesuatu padanya. Tidak, kegagalan transmisi suara tidak berarti giok transmisi suara mereka hancur, kata nomor 1 di bawah langit dengan tenang. Jika mereka berada di suatu tempat dengan penghalang khusus atau energi isolasi, itu juga dapat mencegah transmisi suara. Itu pasti yang terakhir. Saudara Yun berada di suatu tempat di mana suara tidak dapat ditransmisikan. Lalu apa yang akan kita lakukan? Xiao Yun mulai panik. Tentu saja kita harus menahan mereka. Nomor 1 di bawah langit melambaikan tangannya, dan energi dalam dari tubuhnya berputar. Mengapa saudara Yun harus segera kembali? Apakah kita bertiga tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menunda pasukan Phoenix Ilahi yang jumlahnya hanya puluhan ribu? Nomor 1 di bawah langit memandang Xiao Yun dengan penuh arti, suaranya juga menjadi cemberut. Xiao Yun, saya dapat memahami bahwa Anda tidak ingin tangan Anda berlumuran darah. Namun, setelah menghadapi sesuatu yang sedikit lebih sulit, hal pertama yang Anda pikirkan bukanlah menghadapinya dengan kekuatan Anda sendiri, tetapi mengandalkan saudara Yun.